Timor Leste adalah negara berdaulat yang merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Ketika masih berintegrasi dengan Indonesia, Timor Leste bernama Provinsi Timor Timur, yang dimana dulunya merupakan bekas jajahan Portugis. Ibu kotanya adalah Dili. Timor Timur merupakan provinsi ke-27 Indonesia, dan Indonesia menjadikan provinsi ini sebagai provinsi termuda pada masa itu. Selama 23 tahun masa pendudukan Indonesia di Timor Timur, tentunya terdapat peninggalan Indonesia di Timor Leste yang masih tersisa hingga saat ini. Patung Kristus Raja Dili. Patung kolosal Yesus Kristus setinggi 27 meter terletak di atas bola dunia di Tanjung Fatukama Dili, Timor Leste. Tempat ini merupakan salah satu objek wisata utama di Timor Timur. Patung ini dirancang oleh Muhammad Syailila dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1996 sebagai hadiah dari pemerintah Indonesia untuk rakyat Timor Timur, provinsi yang saat itu masih bagian dari Indonesia. Kawasan Patung Kristus Raja selain menjadi tempat berdoa bagi penganut Katolik, tempat itu kini menjadi objek wisata rohani di Timor Leste. Bukan saja warga lokal, namun warga asing juga datang untuk menikmati pemandangan alam, sekaligus sebagai sumber inspirasi rohani. Area ini sangat bagus dan sejuk. Pengunjung dapat menikmati hamparan angin laut dari arah utara. Tempat ini strategis karena berdekatan dengan objek wisata pantai Pasir Putih. Setiap Sabtu dan Minggu, serta hari-hari libur lainnya, tempat ini menjadi pilihan warga setempat dan turis. Katedral Dili. Katedral di Kandung Tanpa Noda atau Katedral Dili adalah sebuah gereja katedral Katolik yang terletak di kota Dili. Katedral ini menjadi pusat kedudukan bagi Keuskupan Agung Dili dan menjadi takhta bagi Uskup Agung Dili. Rencana pembangunan katedral dimulai pada tahun 1984, di mana pemerintah Indonesia menyediakan dana sekitar $235.000. Katedral tersebut yang terletak di lahan seluas 10.000 meter persegi, berukuran 1.800 meter persegi, dan dapat menampung 2.000 orang. Presiden Indonesia Soeharto pada tanggal 2 November 1888 meresmikan Katedral Katolik Dili yang baru. Dilaporkan, katedral ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Upacara tersebut dihadiri oleh Administrator Apostolik Dili, yaitu Uskup Carlos Filipe. Pada bulan Oktober 1989, katedral ini diberkati oleh Paus Yohanes Paulus II. Kantor TVRI Dili. TVRI Stasiun Dili atau TVRI Dili adalah bekas stasiun televisi daerah yang pernah bersiaran di Timor Leste. Kantor ini beroperasi saat Timor Leste atau Timor Timur masih menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Stasiun ini dimiliki dan dijalankan oleh TVRI yang saat itu masih berstatus direktorat di bawah Departemen Penerangan. Stasiun ini diresmikan sebagai stasiun relay di Maribia Dili pada tanggal 16 Juli 1978. Selain itu, TVRI Dili juga bersiaran melalui satelit Palapa. Tidak diketahui tanggal pasti kapan TVRI Dili tutup siaran. Namun diyakini, stasiun ini telah ditutup sebelum pasukan ABRI mulai ditarik dari Timor Timur pada tanggal 24 September 1999, imbas hasil jajak pendapat yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia. Diketahui TVRI Dili lebih dahulu ditutup sebelum RRI Dili menutup siaran pada tanggal 23 September 1999. Sekarang, bangunan ini telah menjadi milik RTTL atau Radio Televisao Timor Leste. Pura Girinata. Pura Girinata adalah pura Hindu Bali terbesar di Timor Leste. Pura ini terletak di distrik Dili, selatan ibu kota Dili, dan dekat dengan pasar setempat. Pura ini terletak di sebuah bukit kecil di luar pusat kota, namun bisa diakses dengan mobil. Timor tidak memiliki populasi Hindu tradisional. Pura tersebut dibangun pada masa pendudukan Indonesia dan diperuntukkan bagi para imigran Hindu saat itu, yang terutama berasal dari Bali. Peresmiannya berlangsung pada 27 Juni 1987
oleh Gubernur Mario Vegas Carrascalao. Setelah berakhirnya pendudukan, sebagian besar penganut Hindu meninggalkan negara tersebut. Universitas Timor Timur. Universitas Timor Timur atau UNTIM merupakan salah satu perguruan tinggi di Provinsi Timor Timur. Berdirinya Universitas Timor Timur ini tidak luput dari inisiatif Gubernur Provinsi Timor Timur pada saat itu, yakni Mario Vegas Carrascalao. Dan pada akhirnya, pada tanggal 1 Oktober 1986, universitas ini didirikan. Salah satu alasan mengapa universitas ini didirikan adalah ketika di era kolonial Portugal, apabila pelajar ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, harus pergi ke luar negeri. Maka atas hal tersebut, didirikanlah Universitas Timor Timur. Pada saat ini, Universitas Timor Timur telah berubah nama menjadi Universitas Nasional Timor Loro'sae. Masjid An-Nur. Masjid An-Nur adalah sebuah masjid yang berada di kota Dili, Timor Leste. Masjid ini terletak di Rua Campo Alor atau Kampung Alor Dili. Masjid An-Nur ini sebenarnya telah didirikan pada tahun 1955 atau 1956 atas inisiatif Imam Haji Hasan bin Abdullah Balatif kepada Kampung Alor. Hanya saja pada awal tahun 1980-an, ketika Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia, masjid ini direnovasi oleh Pangdam Udayana Maijen TNI Dading Kalbuadi pada tanggal 20 Maret 1981, sehingga bangunan masjid pada saat ini merupakan bangunan baru yang telah direnovasi. TMP Seroja Dili. Taman Makam Pahlawan Seroja merupakan pemakaman yang dikhususkan bagi prajurit ABRI dan pejuang integrasi Timor Timur yang gugur selama operasi Seroja kurun waktu 1975 hingga 1999. TMP Seroja Dili merupakan pemakaman yang terbesar di semua taman makam pahlawan yang berada di Timor Timur. Pemakaman ini letaknya tepat di seberang pemakaman Santa Cruz yang berada di kota Dili. Taman Makam Pahlawan Seroja Dili pada saat Timor Timur masih bergabung dengan Indonesia. Setiap tahunnya selalu diadakan kegiatan tabur bunga dalam berbagai macam kegiatan, seperti dalam kegiatan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Saat ini, kegiatan tersebut masih dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Timor Leste. Selain itu, dalam setiap kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia beserta pejabat lainnya ke Timor Leste, selalu diadakan upacara penghormatan dan tabur bunga di TMP Seroja Dili. Monumen Integrasi. Monumen Integrasi merupakan simbol dari upaya penyatuan Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia. Monumen ini dibangun sebagai penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk membebaskan Timor Loro'sae dari tangan penjajah Portugis. Monumen ini menampilkan lelaki berpakaian adat dengan memutuskan rantai di tangannya, menyimbolkan kebebasan dari belenggu penjajahan dan perbudakan. Kantor Bank Mandiri. Kantor Bank Mandiri ini dulunya merupakan bekas kantor Bank BRI, cabang Timor Timur. Ketika dilaksanakan jajak pendapat pada tahun 1999, bangunan ini pernah mengalami kerusakan akibat dibakar oleh milisi pada saat itu. Ketika Timor Leste merdeka, kantor ini diambil alih oleh Bank Mandiri. Saat ini, Bank Mandiri ini masih beroperasi. Gedung ini memiliki arsitektur khas Timor Leste, yaitu umalulik. Selain itu, bank ini merupakan kantor pusat Bank Mandiri di Timor Leste.